Hai, kembali lagi dalam akun YouTubeku Rosevita Melati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi, tentunya materi matematika yang ada di segmen Belajar Bareng Bu Vita. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua masih dalam lindungannya. Nah, untuk itu hari ini saya akan menjelaskan tentang SPLTV. Kalian pasti sudah pernah mendengar apa itu yang disebut dengan SPLTV. SPLTV itu kepanjangannya adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi nanti dalam proses pembelajaran pasti akan ada 3 variabel. 3 variabel itu adalah misalnya X, Y, dan Z, kemudian P, Q, dan R, lalu berikutnya A, B, C, dan beberapa huruf lainnya. Nah, sebelum saya melanjutkan pembicaraan kita tentang SPLTV, jangan lupa subscribe, like, dan share video saya kali ini. Yuk, sekarang kita beralih ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, saya di sini punya X tambah Y dikurangi Z sama dengan min 3 sebagai persamaan yang pertama. Lalu berikutnya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 sebagai persamaan yang kedua. Berikutnya X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7 merupakan persamaan yang ketiga. Lalu berikutnya kita fokus pada persamaan yang pertama terlebih dahulu. Pada persamaan pertama di sini ada variabel X. Pada variabel X ini berarti koefisien yang diikuti oleh variabel X itu adalah 1. Lalu kemudian koefisiennya untuk variabel Y yaitu adalah 1. Lalu kemudian koefisien untuk variabel Z itu berarti min 1. Lalu berikutnya, SPLTV ini adalah materi yang kalian tidak perlu belajar atau menghafalkan rumus. Yang perlu kita tekankan adalah kalian bisa bersifat kreatif. Kreatif untuk apa? Kreatif untuk menyelesaikan kira-kira mana yang mau saya pecahkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk yang seperti ini, maka langkah yang pertama adalah kita mengeliminasi dari bisa X, bisa Y, bisa Z terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau kita lihat koefisien yang paling sederhana itu adalah koefisien pada variabel Z. Maka sekarang saya memutuskan untuk mengeliminasi variabel Z. Nah, di sini langkah yang pertama saya akan memilih persamaan pertama dan persamaan kedua. Lalu kalau sudah, berarti ini saya punya persamaan pertama X ditambah Y min Z sama dengan min 3. Lalu berikutnya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Lalu sekarang, tadi kita memutuskan untuk mengeliminasi Z. Maka di sini saya punya min Z ditambah Z. Supaya hilang atau supaya lenyap, maka ini operasinya harus kita tambah. Nah, sekarang berarti X ditambah dengan 2X menjadi 3X. Berikutnya Y ditambah dengan Y menjadi plus 2Y. Berikutnya min Z ditambah dengan Z 0. Nah, ini adalah proses menghilangkan atau mengeliminasi. Lalu kemudian sama dengan di sini saya punya min 3 ditambah dengan 4 berarti 1. Maka karena ini berupa persamaan yang baru, maka saya sebut sebagai persamaan yang keempat. Bisa dipahami? Mudah ya. Lalu berikutnya, kalau sudah, di sini saya sudah menggunakan persamaan 1 dan 2. Maka saya akan menggunakan persamaan yang lainnya. Saya bisa memilih 2 dan 3. Oke, persamaan 2 saya tulis terlebih dahulu. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Lalu berikutnya persamaan yang ketiga yaitu adalah X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Ingat baik-baik, kalau tadi langkah sebelumnya kita menghilangkan Z, maka pada langkah yang selanjutnya kita juga harus konsisten, yaitu kita juga tetap menghilangkan Z. Nah, di sini ada Z, ada Z. Supaya dia hilang atau 0, maka operasinya harus saya kurangi.
Oke, sekarang saya punya 2x dikurangi x. Berikutnya, y dikurangi 2y, maka saya punya min y. Selanjutnya, z dikurangi z, 0 atau habis. Berikutnya sama dengan 4 dikurangi dengan 7, min 3. Karena sudah ada persamaan yang keempat, maka persamaan yang baru ini saya sebut sebagai persamaan kelima. Selanjutnya, dari penyelesaian yang tadi sudah kita kerjakan, kita sudah menemukan 2 persamaan yang baru. Nah, ini persamaan yang keempat. Persamaan keempat kita punya 3x tambah 2y sama dengan 1. Kemudian dari persamaan kelima kita punya x dikurangi y sama dengan min 3. Lalu berikutnya, kalau kita lihat berarti yang tadinya berupa SPLTV, kemudian ketika sudah kita eliminasi salah satu variabelnya, maka membentuk suatu apa ini? SPLDV, betul sekali. Jadi dia masih ada dalam bentuk 2 variabel. Kalau seperti ini berarti seperti materi kalian waktu SMP. Nah, kalau sudah berarti kita lihat kira-kira mana yang mau kita eliminasi terlebih dahulu. Kalian boleh mengeliminasi X, boleh juga mengeliminasi Y. Untuk kali ini saya akan mengeliminasi Y. Kita lihat bareng-bareng. Untuk persamaan keempat, koefisien Y-nya adalah 2. Kemudian untuk persamaan kelima, koefisien Y-nya adalah min 1. Berarti harus kita apakan? Harus kita kalikan supaya koefisiennya sama. Maka yang ini saya kalikan 1. Kemudian untuk persamaan kelima saya kalikan dengan 2. Berikutnya kita mendapatkan persamaan yang baru yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 1. Kemudian persamaan kelima kita kalikan 2, maka saya punya 2x min 2y sama dengan min 6. Oke, kalau sudah berarti ini saya punya plus 2y min 2y. Supaya hilang atau menjadi 0, maka ini perlu saya tambah. Nah, ketika sudah saya tambah, maka di sini saya punya 3x ditambah 2x menjadi 5x. Berikutnya 2y ditambah dengan min 2y, maka jadinya adalah 0. Kemudian sama dengan 1 ditambah min 6, maka min 5. X sama dengan min 1. Mudah bukan? Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai X, maka langkah berikutnya adalah kita substitusikan. Kita substitusikan X sama dengan min 1 ke persamaan, boleh ke 4, boleh ke 5. Nah, silakan kita pilih. Kira-kira mana yang paling sederhana? Kalau dari 4 dan 5, berarti X yang paling sederhana adalah persamaan kelima. Maka di sini substitusi X sama dengan min 1 ke persamaan kelima. Persamaan kelima saya tulis dulu. X min Y sama dengan min 3. Maka X-nya min 1 dikurangi Y sama dengan min 3. Min Y sama dengan min 3. Min 1 pindah ruas, maka saya punya plus 1. Di sini min Y sama dengan min 2. Yang kita butuhkan adalah Y. Maka ini semua saya kalikan dengan negatif 1. Maka Y sama dengan 2. Ya, dari penyelesaian sebelumnya kita sudah bisa menemukan nilai X sama dengan min 1 dan nilai Y sama dengan 2. Ini yang akan kita gunakan sebagai langkah untuk mencari Z. Jika kalian ingat baik-baik pada di awal tadi di bagian soal, ada 3 jenis persamaan. Sekarang saya pilih dari 3 jenis persamaan itu adalah persamaan yang paling sederhana untuk kita mencari Z. Nah, di sini saya pilih persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama yakni X ditambah Y min Z sama dengan min 3. Tugas kita tinggal mensubstitusikan nilai X dan Y yang sudah ada. Maka X sama dengan min 1, kemudian ditambah dengan Y plus 2, lalu kita kurangkan dengan Z sama dengan min 3. Berikutnya sekarang min 1 ditambah 2, ya ini adalah 1, min Z sama dengan min 3. Maka min Z sama dengan min 3 dikurangi 1.
Lalu berikutnya, maka di sini saya punya min Z sama dengan min 4. Yang kita butuhkan adalah nilai Z. Maka kedua ruas saya kalikan dengan negatif 1. Maka kita temukan Z sama dengan 4. Baik. Nah, sekarang kita sudah bisa menemukan ketiga nilainya, baik untuk X, Y, dan Z. Di sini X-nya sama dengan min 1, Y sama dengan 2, kemudian Z sama dengan 4. Lalu langkah berikutnya adalah kita membuat himpunan penyelesaian atau yang sering dikenal sebagai HP. Maka di sini kita urutkan X, Y, Z. Sama dengan X-nya adalah min 1, lalu Y-nya 2, Z-nya 4. Mudah bukan materi tentang SPLTV? Saya yakin kalian pasti bisa jika mau belajar. Untuk itu jangan lupa silahkan kalian subscribe, like, dan share video saya supaya semakin banyak teman-teman kalian yang mau belajar dan bersemangat belajar matematika. Ingat, matematika itu mudah. Yang susah adalah bagaimana kita memulai pembelajaran itu. Nah, sekian dari saya. Kita ketemu di contoh yang kedua.